Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Lampung Tengah Polda Lampung bersama tim relawan sosial memberikan bantuan anak yatim piatu di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur ada Tuhan Yang Maha Esa. Kita komunitas peduli untuk teman-teman yang kurang mampu berkumpul untuk mengumpulkan rezeki, dan alhamdulillah sekarang adik kita Amelia ini adalah salah satu adik yang mungkin nasibnya kurang beruntung. Beliau adalah anak yatim piatu dan kelas 5 SD beliau sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengumpulkan rezeki dan kita bisa berbagi. Bisa dilihat di belakang rezeki kita kumpulkan, dan mudah-mudahan adik Amelia ini kembali bersemangat. Amin. Untuk menata masa depannya. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah dan catatan buat kita sekalian. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto memimpin acara serah terima jabatan di Polres Kutai Timur, didampingi Wakapolda Kaltim beserta pejabat utama Polda Kaltim. AKBP Chandra Hermawan akan menjabat sebagai Kapolres Kutim yang baru, menggantikan AKBP Roni Bonik yang akan menjabat sebagai Kapolres Kudus. Saya mengadakan serah terima jabatan ada di Polres Kutim. Dan hari ini sengaja saya minta supaya di Polres Kutim, supaya rekan-rekan tahu semua prosesinya. Jadi kita bisa melihat bahwa seorang Kapolres di dalam melaksanakan tugas, sebelum melaksanakan tugas, ada fakta integritas, ada sumpah jabatan. Sehingga semuanya akan mengalami hal yang sama seperti saya pada saat akan menjabat sebagai seorang Kapolda. Dan ini pun juga tidak hanya sekedar diucapkan, tapi saya minta dilaksanakan. Jadi untuk menjaga integritas dan individu kita. Sudah bekerja dengan baik dan sudah maksimal, dan ini tentunya dibantu oleh seluruh anggota yang ada di depan saya, karena apapun pekerjaan harus kita bisa bersinergi, itu di internal. Sebanyak 26 personil Polda DIY resmi menjadi purnawirawan usai mengikuti pembinaan tradisi pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri semester 1 tahun 2024 yang diselenggarakan di Gedung Anton Sujarwo, Polda DIY, Selasa 16 Juli 2024. Acara pengakhiran dinas ini dipimpin langsung oleh Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nenggolat yang serta dihadiri oleh pejabat utama Polda DIY dan pengurus Bayangkari Daerah DIY. Dari 26 personil yang resmi purna tugas, terdiri dari 23 anggota Polri, meliputi 20 Pamen, 2 Pama, 1 Bintara, dan 3 PNS Polri.
Kapolda DIY mengatakan tradisi ini diadakan sebagai wujud penghargaan dari negara atas kinerja serta pencapaian keberhasilan selama mengemban tugas sebagai anggota Polri dan PNS Polri. Kapolda menambahkan bahwa purna tugas ini merupakan salah satu proses tahapan kehidupan yang cukup panjang yang perlu dilewati oleh wisudawan karena memerlukan proses adaptasi. Di akhir acara, seluruh personil Polda DIY turut mengantarkan seluruh wisudawan menuju gerbang Polda DIY dan diselenggarakan tradisi pedang pora sebagai wujud penghormatan terakhir dari Polri bagi wisudawan. Pertama, kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur karena kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan tradisi penghargaan dinas pegawai negeri pada Polri di semester 1 tahun anggaran 2020. Ini merupakan sebuah tradisi yang sangat baik, melepas para wisudawan, para teman, para kolega, pimpinan, dan juga tentunya keluarga yang akan meninggalkan kita di pelaksana tugas kepolisian. Namun acara ini hanya bersifat pengakhiran dinas, bukan pengakhiran silaturahmi. Ibu sekalian wisudawan, saya pada kesempatan ini memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk Bayangkari maupun pendamping atas segala pengabdian pelayanan yang sudah diberikan kepada Polri, khususnya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, selama Bapak Ibu semua bertugas. Saya yakin dan percaya dalam hubungan kita sebagai manusia, pasti ada hal yang mungkin tidak sesuai, tidak pas di hati. Hari ini semua harus sudah dinyatakan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk kemampuan bela diri judo di pertandingan Judo Kapolri Cup 2024 yang digelar di Basketball Hall Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Polri kembali menggelar Judo Kapolri Cup 2024 dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 yang dilaksanakan di Basketball Hall Gelora Bung Karno pada Senin, 15 Juli 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut membuka secara resmi pertandingan Judo Kapolri Cup 2024. Setelah itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk kemampuan bela diri judo bersama dengan para pejabat utama Polri dan TNI. Terdapat 2 tim yang terlibat dalam pertandingan judo bersama Kapolri, yakni tim VVIP yang terdiri dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Dirlantas Lampung Kombes Pol Medianta, Kepala Basarnas Marsikal Kusworo, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, dan Karorenmin Bareskrim Polri Brigjen Pol Yudi Sulistianto Wahid. Dan tim VVIP tersebut dipertandingkan dengan 5 atlet TNI Polri. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan bahwa gelaran pertandingan Judo Kapolri Cup 2024 ini menjadi tempat untuk menyaring para atlet judo baru untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita semua ingin memberikan motivasi bagi adik-adik pejudo yang masih muda-muda. Kita ini sudah berumur, tapi kita semangat tetap ada. Gitu ya. Meskipun pertandingannya juga tidak terlalu lama, tapi semangat ini terus ada. Saya melihat baru 2-3 tahun, 2 tahun lalu, setahun lalu dan sekarang semakin dari semakin bagus ya. Ya kedepannya semakin banyak pejudo-pejudo baru, kita bisa saring kan, kita akan menemukan bibit-bibit pejudo baru lagi. Judo Kapolri Cup 2024 ini mendapatkan respon positif dan apresiasi dari masyarakat. Mereka menyebut bahwa Kapolri Cup merupakan sebuah pertandingan yang bisa mengembangkan minat dan bakat dari Polri, TNI, hingga masyarakat umum dalam bela diri judo. Dengan adanya kejuaraan ini suatu kejuaraan yang bisa mengembangkan bakat-bakat para pejudo. Ya, apalagi Kapolri Cup ini kan sempat di tahun sebelumnya itu hanya melaksanakan TNI Polri. Tapi di tahun ini ya, ini menarik karena umum juga dilibatkan. Artinya bahwa judo ini bisa masuk semua aspek, baik dari TNI Polri maupun dari sipil. Nah, ini sebuah langkah yang sangat baik sekali.
Dan saya sangat apresiasi dengan langkah Kapolri ini, ya, karena dengan adanya kegiatan seperti ini minat bakat baik dari kalangan sipil maupun TNI Polri semua bisa tercapai sesuai dengan harapan. Tanggapan saya terkait kejuaraan Kapolri Cup ini sangat bagus sekali ya, terutama ajang pencarian bakat pemula bagi pejudo-pejudo pemula di seluruh Indonesia. Kebetulan kami juga banyak mengikuti pejudo-pejudo pemula, sehingga disinilah tempat menguji kemampuan pejudo kami, sehingga hasilnya seperti apa dan bagaimana nanti ke depannya biar bisa mereka berkembang menjadi pejudo profesional. Pada Judo Kapolri Cup 2024 ini diikuti sebanyak 700 peserta yang terdiri dari 379 atlet Polri, 34 atlet TNI, dan 287 atlet umum dengan usia 14 hingga 21 tahun. Dan gelaran pertandingan ini akan berlangsung selama 4 hari dari 15 Juli hingga 18 Juli 2024. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Bowo Triwidodo, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.